Vaksinasi ini penting kenapa? Karena, salah satu tujuan dari vaksinasi adalah kita ingin menurunkan angka kesakitan maupun angka kematian akibat Covid ini. Kita juga di gugus tugas Kompas TV memiliki data rekan-rekan yang ternyata tertular tapi dia sudah divaksin, itu ternyata kondisi dari tubuhnya mengalami gejala ringan rata-rata gitu. Boleh nggak kembali kita juga mengedukasi masyarakat gitu ya, bagi mereka yang belum divaksin untuk mengetahui apa saja sih yang perlu kita persiapkan ketika kita ingin ikut divaksin. Bagi mereka yang mungkin saat ini masih sehat gitu ya, atau barangkali mereka yang sudah pernah terkena COVID-19, apa yang harus diketahui dok sebelum mereka ikut divaksin? Sebenarnya vaksinasi Covid ini hampir mirip seperti vaksinasi atau imunisasi yang lain ya pada umumnya. Di mana syarat pertama tentu kondisi tubuh kita dalam kondisi yang fit, yang sehat. Ya, jadi artinya kalau ada keluhan, apalagi keluhannya mengarah ke flu-like syndrome, kita bilang seperti batuk, pilek, ataupun demam, ya kita mau nggak mau harus tunda dulu vaksinasi. Karena biarpun bukan COVID, tapi saat itu daya tahan tubuh kita sedang tidak baik. Sehingga nanti akan mempengaruhi setelah pemberian vaksin, Nah, yang kedua adalah tentu saja kita harus memperhatikan syarat-syarat dalam mengikuti vaksinasi di satu sentra. Ya, misalnya untuk 18 plus ya kita ikut sesuai dengan syarat yang ada. Yang ketiga tentu kalau untuk pasien-pasien yang memiliki komorbid disarankan untuk yang pertama yaitu sebelum vaksinasi berobat dulu ke dokter untuk mendapatkan izin apakah boleh mereka divaksinasi, karena banyak penyakit-penyakit komorbid yang tidak dapat diberikan vaksinasi COVID-19 ini. Jadi sebenarnya nggak terlalu ada syarat khusus sih, Bu Glory, jadi kita sebelum harus vaksinasi ini. Gitu ya dok ya, paling tidak yang pertama dalam kondisi sehat, yang kedua harus jujur juga dengan kondisi Betul. ada penyakit bawaan gitu ya, jangan disembunyikan dari tenaga vaksinator karena nanti bisa berakibat bawaannya begitu ya, atau kipinya yang berat nanti. Akan berat, betul. Nah, hal lain dok, setelah divaksinasi, apa yang harus diperhatikan jika memang ada KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang terjadi? Biasanya nih masyarakat panik ya kalau ketika 1-2 hari malah justru demam atau sakit. Nah, boleh disampaikan dok? Jadi memang KIPI ini sesuatu hal yang wajar ya. KIPI itu sesuatu hal yang wajar pada proses vaksinasi. Tidak hanya di vaksinasi COVID, tapi vaksinasi yang lain pun sebenarnya kadang-kadang muncul KIPI. Ya, seperti demam, kemudian nyeri di daerah penyuntikan, pegel-pegel, itu sesuatu hal yang wajar sebenarnya. Kita bilang itu KIPI yang ringan sekali. Yang harus diperhatikan tentu bila ada keluhan-keluhan yang lebih berat. Misalkan demam tinggi, atau kan misalkan berkurang kesadaran, itu yang kenapa di setiap sentra vaksinasi itu diberikan nomor yang bisa dihubungi jika terjadi sesuatu pasca vaksinasi. Jadi untuk masyarakat setelah vaksinasi itu sebenarnya
untuk KIPI ini sendiri nggak perlu terlalu khawatir ya, karena selama ini KIPI yang muncul itu selalu ringan. Ya. Jadi perihal seperti orang bilang, oh pasca vaksin, seperti kemarin ada yang bilang pasca vaksin AstraZeneca ada yang mohon maaf meninggal, yaitu sebenarnya kita belum tahu apakah persis karena vaksinnya ataukah ada hal-hal lain yang membuat pasien itu meninggal. Jadi belum tentu karena vaksin. Jadi jangan terlalu khawatir karena manfaat divaksin masih jauh lebih besar begitu ya, dok, dibandingkan risiko atau KIPI yang kemungkinan akan timbul. Nah, saya kembali lagi ke Mas Bimo. Mas Bimo, cerita sedikit dong soal pekerja media nih yang memiliki risiko pekerjaan yang mungkin mengharuskan mereka beraktivitas di luar rumah dibandingkan beberapa masyarakat yang bisa work from home. Apa yang menjadi tantangan di masa pandemi masih tinggi-tingginya ini, teman-teman pekerja media, terutama mereka yang mungkin baru mengikuti vaksinasi. Jadi ada masa tunggu gitu kan untuk membentuk antibodi. Silakan, Mas. Ya, ini sebenarnya masa pandemik ini menurut pandangan saya ya, karena kita juga dalam gugus tugas ya, itu sesuatu sebagai wartawan, sebagai jurnalis, itu ibaratnya kita pernah mungkin meliput bencana, kita pernah meliput medan perang gitu ya, tapi meliput sesuatu yang seperti ini pertama kalinya sebenarnya. Nah, sehingga menjadi hal-hal yang sangat concern ketika kami sendiri di redaksi, siaran kita 18 jam siaran untuk berita, masih terus diisi oleh program-program berita, dan ini kita membagi tugas karena ada tim yang di lapangan, dan juga ada tim yang di redaksi, di newsroom, dan itu juga masih terus bekerja pagi, siang, sore, malam, begitu, which is ke kantor, gitu, karena produksi TV tidak sepenuhnya bisa dilakukan remotely dari rumah, begitu kan. Nah, ini yang membuat kita akhirnya selalu mendorong ke kawan-kawan untuk berani dan sesegera mungkin melakukan vaksinasi. Memang kita juga ada situasi tidak mudah, karena mungkin pasokan vaksinasi di Jakarta ini bisa lebih banyak ya gitu ya. Nah, tapi ketika kita bicara dengan rekan-rekan jurnalis kita yang ada di daerah misalnya, di beberapa daerah itu juga masih menunggu pasokan vaksinnya gitu. Jadi sehingga sambil berjalan semua, harapan kita ketika teman-teman ini juga sudah tervaksin, sehingga setidaknya ada sedikit rasa aman begitu yang kita rasakan, karena kita harus berhadapan dengan lokasi di lapangan. Saya menemukan catatan-catatannya dari gugus tugas di Kompas TV ini ketika memang benar ya ada liputan-liputan yang sangat berisiko. Contoh waktu kita meliput meledaknya kasus COVID di Kudus gitu. Itu tim kita yang kita kirim ke sana, ya akhirnya terpapar juga begitu loh. Tapi karena dia sudah sempat divaksin, vaksin pertama ya waktu itu, saya melihat gejalanya ringan ya. Jadi memang ada satu unsur kita mendorong sebuah keberanian untuk bisa masuk ke lokasi liputan, tapi tentu dengan perhitungan yang matang gitu. Kita tidak sembarangan juga mengutus siapa yang berangkat ke sana, tapi tantangan-tantangan seperti itu bisa dibayangkan, Glory. Orang-orang itu khawatir masuk daerah zona merah, kita tim peliputan mengirimkan tim kita ke sana gitu untuk memotret bagaimana kondisinya. Nah, itu yang kira-kira jadi membantu untuk teman-teman khususnya, begitu Glory. Dengan mengikuti vaksinasi begitu ya, ada perlindungan paling tidak meskipun bukan jaminan kita pasti tidak akan terpapar gitu ya. Jadi barangkali terpapar tapi dengan kondisi yang jauh lebih baik. Nah, Dokter Indra, boleh kembali kita mendengar kisah dari para tenaga kesehatan yang dalam kondisi pandemi ini juga terus tentunya melakukan inovasi juga ya dok ya dalam menjalankan tugas, karena rasanya tugasnya sudah harus multi nih ya, tidak hanya satu saja menangani pasien seperti biasanya dalam kondisi yang normal, tapi kali ini ada tantangan sambil vaksinasi, sambil edukasi juga. Nah, apa yang dilakukan rumah sakit dok dalam kondisi seperti ini untuk bisa menangani semuanya, baik pasien, baik orang yang akan divaksinasi, termasuk edukasi? Rumah sakit pasti dalam hal ini setiap rumah sakit hampir sama ya, Bu Glory, tantangan yang dihadapi seperti yang Bu Glory bilang. Kita juga harus melaksanakan vaksinasi ini, kita juga harus memberikan pelayanan terhadap pasien COVID, di mana jumlahnya sangat banyak. Beberapa hal dilakukan rumah sakit, yaitu salah satunya adalah rumah sakit mungkin menutup layanan-layanan yang tadi saya bilang tidak esensial. Ya, layanan-layanan yang memang bisa dilakukan
ditunda terlebih dahulu. Selain itu adalah rumah sakit juga melakukan edukasi untuk melakukan konsultasi online telemedicine. Itu juga hal-hal yang sangat membantu supaya tidak banyak masyarakat yang datang ke rumah sakit, karena memang salah satu cara untuk membatasi mobilitas masyarakat. Kemudian inovasi yang lain adalah tentu aja semua tenaga kesehatan ataupun karyawan rumah sakit, tidak cuma tenaga kesehatan, tentu diberikan, kita bilang ya booster ya, multivitamin, disuplai multivitamin, kemudian kita bilang extra food ya, supaya kesehatan mereka tetap terjaga. Selain itu tentu yang namanya screening, tracing itu tetap dijalankan. Jadi kita jaga baik-baiklah nakes-nakes ini, karyawan-karyawan rumah sakit ini, supaya dapat memberikan pelayanan di saat pandemi ini sedang meningkat. Kira-kira sih begitu yang kita lakukan di rumah sakit. Baik, jadi berbagai hal dilakukan, kemudian juga dengan menjaga kondisi fisik dan psikis juga barangkali ya dok ya, karena tiap hari harus berlaku nih dengan pasien-pasien dan juga terus menggunakan APD yang ketat masih tentu tidak nyaman, tapi kembali ke tugas atau fungsi mulia sebagai tenaga kesehatan ini patut kita apresiasi. Terima kasih Dokter Indra. Saya ke Mas Bimo lagi. Mas Bimo sebagai pekerja media termasuk bagian dari tanggung jawab juga kita untuk menjaga informasi yang benar tersampaikan ke masyarakat. Nah, di tengah pandemi ini banyak informasi yang simpang siur ya Mas ya, mengenai mungkin vaksinasi juga, mengenai juga jenis vaksin dan lain sebagainya. Nah, di sini bagaimana peran media untuk mengawal supaya masyarakat ini juga mendapatkan informasi yang benar dan mau berani divaksin juga mengikuti program vaksinasi pemerintah. Silakan Mas. Ya, sebagai media kita kan yang pasti kita adalah clearing house ya. Jadi ketika ada sebuah isu yang kira-kira ramai di masyarakat, entah itu di sosial media atau misalnya di pemberitaan yang kira-kira secara keilmuan dan secara logika kita, oh ini salah, dan ketika itu kita mengecek ternyata itu hoax begitu, kita juga memberikan ini loh sebenarnya yang terjadi. Misalnya sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu misalnya ada pihak-pihak yang memang tidak percaya COVID misalnya, atau ini ada persoalan dengan vaksinasi dan lain-lain gitu. Kita hadirkan di layar kita, di program-program buletin kita hadirkan tayangan-tayangan dengan narasumber-narasumber yang memang kredibel juga untuk bisa menyatakan dan membuktikan bahwa sebenarnya tidak seperti itu. Nah, edukasi ini sih sebenarnya memang tidak bisa hanya dilakukan oleh satu media sebenarnya. Ini harus dilakukan oleh serentak semua pihak, sehingga jadi sosialisasi dan pengetahuannya ke masyarakat. Nah, ini PR besar memang ya, agar masyarakat juga akhirnya tidak salah paham, tidak takut, dan kemudian bisa dapat pemahaman yang mudah dan sederhana. Memang saya melihat di Indonesia ini khususnya, memang informasi seperti itu tidak mudah begitu, karena banyak masyarakat kita lebih cepat dapat akses informasi mungkin dari sosial media begitu ya, sehingga oh ada isu begini gitu, padahal dia belum ngeceknya gitu. Nah, itu tantangan terbesar sih antara pemerintah, media ke depan, termasuk dengan para pekerja kesehatan yang kira-kira bisa memberikan informasi yang benar, dan itu memang salah satu tugas kami sih di Kompas TV untuk bisa menginformasikan itu terus menerus ya tentu, dan ini jadi concern saya lihat di redaksi. Baik, terima kasih Mas Bimo. Saya kembali lagi ke Dokter Indra. Dok, banyak yang sudah sering dengar bahwa tenaga kesehatan ini luar biasa loh tantangannya. Kita harus hargain loh dengan bagaimana menjaga protokol kesehatan dan menjaga diri kita jangan sampai terpapar. Tapi mungkin untuk kembali mengingatkan masyarakat betapa pentingnya kita menjaga protokol, boleh diceritakan Dok, situasinya di rumah sakit saat ini sepenuh apa sih pasien COVID dan bagaimana sih kemudian tenaga kesehatan ini harus menangani lonjakan kasus COVID-19? Sekarang ini COVID itu benar-benar kalau kita bilang mungkin lebih dari 500% dibandingkan kunjungan biasa ya, kita bisa bilang ya. Mungkin biasa itu kunjungan sekitar mungkin 10, 11, tapi sekarang bisa sampai 90, sampai 100. Kemudian angka yang dirawatnya pun cukup tinggi, karena kelihatannya pasien-pasien COVID ini sekarang ini pada panik nih. Jadi yang dulunya bisa isoman, yang harusnya bisa isoman, semua rata-rata minta untuk dirawat karena melihat angka kematiannya yang cukup besar nih sekarang ini belakangan ini. Nah, ini yang salah satu yang menghambat sehingga pasien-pasien yang gejala sedang berat ini tidak mendapatkan ruang perawatan. Oleh sebab itu, kenapa pemerintah sekarang ini
istilahnya menggalakkan kalau memang COVID itu ringan, itu di isoman. Sedangkan kalau yang sedang berat baru masuk ke perawatan ke rumah sakit ataupun tempat-tempat lain yang dijadikan ruang perawatan COVID. Jadi memang kondisi sekarang ini tuh sangat-sangat luar biasa ya. Sejak awal pandemi di Maret 2020 hingga sekarang, menurut saya ini yang paling luar biasa. Ya kita lihat sendiri angka kasus COVID-nya tiap hari meningkat dari 40.000, sekarang terakhir 47.897. Ya begitu juga yang terjadi di rumah sakit. Sehingga bor untuk ruang perawatan COVID itu rata-rata mungkin rumah sakit antara 90 sampai 100% sekarang ini. Apalagi ruang-ruang perawatan khusus seperti ICU yang sekarang ini sangat sulit ya. Selain itu nggak cuma untuk pasien COVID, Bu Glory sebenarnya. Karena tingginya angka pasien COVID yang ke rumah sakit, kasus COVID ini juga bisa membuat pasien-pasien non-COVID ini jadi kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Gitu loh. Banyak IGD ditutup karena ya dijadikan ruang perawatan untuk pasien COVID. Sehingga pasien-pasien non-COVID jadi sulit mendapatkan akses untuk ke pelayanan kesehatan. Ini juga jadi suatu masalah sebenarnya. Sehingga ya kita juga harus mencari cara supaya bagaimana caranya nih supaya kekuatan kapasitas pelayanan kesehatan kita di negara kita ini bisa meningkat. Itu yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sepertinya, dengan menambah rumah sakit lapangan, kemudian menambah tempat isolasi mandiri. Tapi sebenarnya kuncinya adalah masyarakat ini harus diberikan kesadaran bahwa sebenarnya tidak semua pasien COVID itu harus dirawat. Ya. Jika bisa isoman, silakan isolasi mandiri, tentu dengan panduan-panduan yang udah banyak dikeluarkan baik oleh rumah sakit maupun oleh pemerintah. Karena sekarang informasi tentang isolasi mandiri itu banyak sekali ya. Mungkin kalau kita baca di kompas.com atau atau lihat nonton di TV itu, sekarang ini beredar banyak bagaimana pasien COVID itu melakukan isolasi mandiri. Kira-kira sih seperti itu, Bu Glory. Jadi karena kalau ini terus diteruskan, semua pasien yang kita dirawat, akhir-akhirnya adalah rumah sakit ya kita bilang udah nggak mampu. Ya. Rumah sakit itu udah nggak mampu untuk melayani semua pasien, nggak cuma pasien COVID, tapi juga pasien non-COVID. Ini yang jadi masalah nantinya. Tentu kita harus benar-benar mengetahui juga kondisi sendiri dulu gitu ya dok ya, jangan atau panik sehingga kemudian menjadi beban pasien yang tidak mungkin perlu dirawat, namun kemudian karena kepanikan tersebut jadinya antri lama-lama di IGD begitu. Nah ini yang menjadi kesadaran kita semua. Terima kasih Dokter Indra sudah mengingatkan kembali. Saya ingin juga ada pesan nih dari Dokter Indra mewakili tenaga kesehatan yang juga masih berjibaku menangani pandemi tapi juga masih terus mengebut vaksinasi kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan, sahabat Kompas yang menyaksikan semua nih dok. Apa yang patut kembali kita prioritaskan di saat pandemi ini ketika kita dibatasi mobilitasnya tapi juga harus bisa ikut berpartisipasi aktif, ikut vaksinasi karena begitu penting. Silakan dok, jika ada pesan kepada masyarakat yang belum divaksin. Pesan saya kepada sahabat-sahabat Kompas, vaksinasi ini suatu program yang sangat baik ya. Kita pemerintah tentu nggak bisa sendiri, fasilitas kesehatan juga nggak bisa sendiri dalam menghadapi pandemi ini. Perlu kerjasama dari segala pihak, termasuk dari masyarakat. Pemerintah udah sangat baik memberikan vaksinasi ini gratis, memperluas jangkauannya sehingga semua orang dapat menikmati vaksinasi ini. Nah, kita sebagai masyarakat tentu harus aware, kita juga harus bekerja sama dengan baik untuk melaksanakan vaksinasi ini supaya tercipta herd immunity. Karena akhir-akhirnya yang dirugikan dengan adanya pandemi ini adalah masyarakat itu sendiri. Jadi kesadaran masyarakat sangat diperlukan saat ini. Jadi mari sadar, mari ikut menyediakan diri untuk ikut divaksin supaya pandemi ini segera usai. Terima kasih Dokter Indra. Saya ke Mas Bimo. Mas Bimo, ada pesan penting apa yang ingin disampaikan? Karena juga sebagai dalam kacamata media ya, pekerja media yang melihat terus perkembangan kasusnya nih dari hari ke hari. Silakan Mas Bimo, pesannya kepada sahabat Kompas. Ya, untuk rekan-rekan sahabat Kompas, kami yang di lapangan, yang di redaksi berita itu melihat hal ini, kondisi saat ini bukan kondisi yang main-main. Ini kondisi genting yang harus ditangani dengan serius dan kerjasama kita semua. Jadi untuk sahabat-sahabat Kompas yang masih
masih enteng begitu keluar rumah hanya untuk sekedar kumpul-kumpul atau sekedar untuk bermain seperti itu, tolong itu dicegah dulu, ditahan dulu, sabar dulu sebentar, karena kita di kondisi yang memang sangat genting. Utamakan kesehatan tidak hanya diri kalian sendiri, karena ketika kalian sudah divaksin, teman-teman sudah divaksin, keluarga sudah divaksin, mungkin itu akan lebih membantu. Tapi yang tidak kalah penting adalah kita tidak pernah tahu kita itu terkena dari siapa. Karena yang sudah divaksin pun bukan kebal, yang divaksin memang saat ini adalah meringankan gejalanya. Sehingga yang paling penting saat ini menurut pandangan saya dan juga saya mohon kepada teman-teman sahabat Kompas adalah tahan dan sabar diri untuk tidak beraktivitas yang tidak penting di luar rumah. Baik, terima kasih Mas Bimo. Sekali lagi salam hormat juga untuk seluruh rekan-rekan jurnalis yang masih bekerja di tengah pandemi ini, masih harus berada di lapangan, tapi tentu juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Salam hormat juga Dr. Indra untuk seluruh tenaga kesehatan yang berjibaku memerangi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih juga yang sudah terlibat dalam program vaksinasi untuk 10.000 pekerja media di Bentara Budaya Jakarta ya Dok ya, yang terus menyebut upaya vaksinasi supaya kita semua bisa tervaksin dan tercipta herd immunity. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber-narasumber saya yang hari ini sudah memberikan informasi dan juga pesan yang sangat mengena untuk kita semua. Ingat sahabat Kompas, pesan Ibu untuk selalu taati protokol kesehatan dan juga menyediakan diri untuk bisa mendorong 3T juga, testing, tracing, dan juga treatment agar kita semua bisa menekan penyebaran atau juga penularan COVID-19 ini. Dan juga bagi Anda yang ingin mengetahui terus perkembangan dan juga update terkini seputar COVID-19, dapat mengikuti di Harian Kompas dan juga di website kompas.id setiap hari. Harian Kompas menyajikan berita-berita terkini, artikel, tips, serta infografis, fakta dan data yang menarik seputar COVID-19 yang bisa langsung diikuti di Harian Kompas maupun juga di website kompas.id. Saya Glory Oyong undur diri, sampai jumpa di program Tanggap Pandemi selanjutnya dan tetap sehat buat kita semua. Sampai jumpa.